Saya kira baru kali ini terjadi, baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia, di mana, sebuah vonis dari hakim kepada terdakwa itu disambut antusias oleh seluruh rakyat Indonesia. Di mana-mana orang seakan euforia mendengar putusan hakim hari ini terhadap Richard Eliezer. Nah, salah satu yang mengherankan pada saya adalah, bagi saya, orang dihukum, tapi dia merasa menang gitu dalam sebuah pertarungan. Ya, kalau dia dimenangkan, misalnya divonis bebas, tentu itu hal yang biasa. Tetapi dia justru divonis bersalah dan dihukum penjara gitu. Tetapi orang justru mengaminkan, syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Kita malah semakin semangat. Saya lihat ada banyak orang yang datang untuk bergerombol dan mengucap syukur atas vonis hakim yang tetap mempersalahkan orang. Tapi bagi saya sebenarnya, ini satu pertanda bahwa orang yang dihukum, yang sudah diputus bersalah oleh hakim, itu belum tentu orang bersalah. Ya. Jadi, saya berharap masyarakat justru mulai berpikir bahwa orang yang ada di dalam penjara itu belum tentu adalah orang yang harus dipersalahkan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berani dan bertanggung jawab. Dia dipersalahkan oleh publik, oleh masyarakat, oleh satu dua pihak, dan oleh negara dikasih ganjaran, dia dengan gagah berani menerima itu, bahkan dengan rasa syukur. Nah, dari fenomena ini saya ingin mengatakan bahwa jangan sekali-sekali bahwa warga masyarakat itu melihat para narapidana, warga binaan, mantan napi sebagai orang-orang yang bersalah. Tetapi mereka harus dilihat sebagai orang-orang yang justru orang bertanggung jawab. Dan apa yang terjadi di sekitarnya terhadap dirinya selama hidup. Tidak ada seorang pun yang lahir di dunia ini dengan tujuan untuk menjadi penjahat. Tidak ada seorang pun yang lahir di dunia ini yang punya cita-cita untuk kemudian jadi pembunuh. Tidak benar, misalnya film-film itu Born to Kill, itu nggak benar. Itu hanya sebagai retorika para sineas saja. Tetapi yang pasti bahwa semua orang dilahirkan dengan tujuan yang suci, yaitu untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tetapi lingkungan di sekitarnya, situasi-situasi dan orang-orang yang ada di sekitarnya, justru sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi di dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Nah, untuk itu maka beberapa hari yang lalu, saya dan kawan-kawan yang pernah ditahan, yang pernah dipidana, yang pernah merasakan hidup di balik jeruji besi, kita bersatu hati untuk mendirikan organisasi persaudaraan mantan tahanan, disingkat Permata Indonesia. Nah, tujuan utama kita adalah untuk memberikan edukasi pada masyarakat bahwa orang-orang yang ada dalam penjara itu sebenarnya justru seperti Richard Eliezer. Ya, mereka bukan orang-orang yang sepenuhnya bersalah. Pun Sambo, ya banyak orang yang simpati dengan Sambo, PC dan Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena memang tidak selamanya, tidak sepenuhnya orang-orang yang masuk dalam penjara itu adalah orang yang bersalah. Orang yang harus dijadikan, dijauhi sebagai sampah misalnya. Tapi justru orang-orang yang harus dihormati, sama seperti yang lain, justru mereka adalah permata, berlian.
ibarat mereka itu dari masyarakat, dari antara batu-batu di sekitar kita, diambil, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah proses, sebuah sistem yang kita sebut sebagai proses hukum. Kemudian mungkin di dalamnya dia diasah, dia dipukul, dia ditempa, dia dipoles, dihaluskan, dan kemudian dia keluar jadi seorang permata, seorang berlian, seorang emas, seorang yang sangat bernilai. Nah, lingkungan yang dia datangi setelah keluar dari penjara itu juga akan sangat mempengaruhi. Nah, oleh karena itu maka saya mendorong kepada masyarakat untuk tidak lagi berpikiran atau menganggap mereka-mereka itu adalah sampah. Mereka-mereka adalah orang-orang jahat yang harus dijauhi. Tetapi orang yang perlu dirangkul karena dia membawa talenta-talenta sebagai permata setelah melalui sebuah proses. Entah itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 1 tahun, sampai 10 tahun, bahkan seumur hidup, dan seterusnya. Nah, dari permata ini juga kita ingin mendorong kawan-kawan yang ya semacam Eliezer dan kawan-kawan nanti ya yang di dalam penjara, yang sudah beberapa tahun dalam penjara, untuk selalu berpikir bahwa Anda itu bukan sampah. Anda itu adalah batu-batu pilihan. Ya, Anda itu adalah orang-orang pilihan dari orang-orang yang paling bejat di luaran sana. Karena begitu banyak orang yang punya kesalahan luar biasa. Dibandingkan hanya merobohkan papan bunga, banyak orang yang lebih jahat daripada itu. Bahkan baru-baru ini juga ada 3 oknum brimob yang memukuli seorang wartawan yang namanya Vio di Lubuk-Linggau. Itu justru jauh lebih jahat daripada apa yang kawan-kawan lain lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, karena rekayasa Sambo yang sudah menggerogoti tubuh Polri, ya, dengan oknum-oknum yang paling banyak yang bejat itu, akhirnya dia diancam untuk tidak meneruskan kasus itu. Nah, inilah sebenarnya yang ingin saya katakan, bahwa kalau Anda sudah masuk ke dalam penjara, maka yakinilah bahwa Anda itu tidak mungkin masuk kalau Tuhan tidak memilih Anda untuk masuk ke dalam. Nah, kalau sebagai pilihan Tuhan, pilihan alam semesta untuk masuk ke dalam sebuah proses hukum, maka sesungguhnya ada maksud dan tujuan alam untuk membentuk Anda. Nah, resapi itu, renungkan, dan lakukan yang terbaik dalam proses pelatihan, dalam proses pemurnian batu-batu itu, supaya nanti ketika Anda keluar, benar-benar menjadi batu-batu mulia. Nah, apa yang harus dilakukan di dalam? Bisa dengan kontemplasi, perenungan. Kalau yang beragama, yang berkeyakinan Islam, misalnya sholat, ngaji, dan seterusnya. Kemudian yang Kristen juga, Hindu, Buddha, dan semuanya kita ya melakukan kontemplasi dan perenungan terhadap jalan hidup ini. Dan punya tekad yang luar biasa, agar nanti ketika kita keluar, kita akan menjadi permata yang menerangi, ya, memberikan cahaya kepada lingkungan kita, sebagaimana halnya berlian yang bercahaya ketika kena matahari. Nah, oleh karena itu maka persiapkan juga kemampuan diri, keterampilan, skill, dan lain sebagainya, agar nanti ketika kita keluar, kita bisa menawarkan, saya mampu melakukan ini, saya bisa membuat tempe, saya bisa membuat kopi, saya bisa membuat makanan yang enak, saya bisa membuat taman, ya, saya bisa berternak, saya bisa memelihara ikan, saya bisa melakukan usaha-usaha ini, dan seterusnya. Hanya dengan cara begitu, maka kita justru bisa membantu orang lain, sehingga kita benar-benar menjadi berlian yang berguna, bermanfaat, dan menjadi pengayom, bahkan pelindung. Kita bisa menjadi penjaga masyarakat kita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang berani. Kita orang-orang yang sudah tidak bisa ditakut-takutkan lagi dengan ancaman-ancaman penjara. Kita sudah melewati itu, dan kita akan muncul sebagai orang yang berani dan bertanggung jawab dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu saja dulu pesan saya kepada kita semua.
dari seorang mantan narapidana, seorang mantan tahanan. Saya mantan napi, tetapi saya adalah permata.